Saya pernah punya pengalaman buruk dalam interview kerja. Karena pewawancara atau interviewernya kenal. Bahkan teman saya yang juga menawari saya pekerjaan. Makanya saya pikir ketika itu saya percaya aja. Ketika ditanya gaji yang saya inginkan, saya jawab terserah. Terserah Bapak Ibu menggaji saya. Lalu ketika saya mendapatkan gaji pertama, barulah di situ saya kaget. Karena di perusahaan lain untuk posisi yang saya tempati gajinya bisa 2 kali, bahkan mungkin 3 kali lipat lebih besar dari yang saya dapat. Pelajarannya, ketika wawancara dan ada momen ditanyakan gaji, maka harus dijawab dengan baik. Bagaimana jawaban yang baik? Kita bahas. Hai, halo semua, jumpa lagi di 7 Tanya, masih di cerita pengangguran negeri sipil. Sekalipun kita nganggur, setidaknya kita masih tetap punya harapan. Setidaknya kita masih punya mimpi yang harus kita raih. Oke. Dan kali ini kita akan berbagi, atau saya akan berbagi cerita masih tentang interview kerja. Dalam proses wawancara kerja, biasanya terselip satu pertanyaan pamungkas dari si pewawancara atau dari interviewer, yaitu tentang gaji. Berapa gaji yang kamu inginkan? Berapa gaji yang Anda inginkan? Berapa gaji yang kamu minta ketika kamu diterima di tempat ini? Begitu pertanyaannya kurang lebih. Dan bagaimana kita menjawabnya? Biasanya ini kan terkesan jebakan ya. Terkesan si HRD ini memberikan pertanyaan yang seolah-olah remeh, tetapi jawaban kita bisa menentukan nasib kita apakah diterima atau tidak, gitu kan? Nah, bagaimana jawaban yang baik? Berdasarkan apa yang saya alami baik sebagai pewawancara ataupun yang diwawancara, setidaknya ada 3 jawaban yang sebaiknya dihindari. Yang pertama, saya mah gajinya terserah aja. Terserah Bapak yang menggaji, terserah perusahaan yang menggaji. Nah, jawaban semacam itu menyerahkan semuanya ke perusahaan atau pewawancara. Jadi terserah. Sebaiknya hindari. Yang kedua, saya mah gajinya minimal UMR aja, Pak. Minimal UMR atau UMK. Nah, seandainya si pewawancara lalu memberikan tanggapan lagi, loh, kalau di perusahaan ini di bawah UMR berarti kamu tidak mau. Lantas kita tiba-tiba menjawab lagi, misalkan, gak apa-apa deh, Pak. Nah, di sini saja sudah terkesan kita labil, tidak bisa mempertahankan pendapat kita. Nah, yang ketiga yang dihindari yaitu nggak masuk akal. Nggak masuk akal seperti apa? Kita boleh percaya diri dengan kemampuan kita, kita boleh percaya diri meminta yang terbaik, fasilitas terbaik, gaji terbaik, tetapi kita juga harus tahu diri. Semisal jabatan yang kita lamar itu jadi operator gitu. Tetapi tiba-tiba minta gaji setara manajer misalkan. Itu yang enggak boleh dilakukan. Lalu apa yang boleh dilakukan? Yang boleh dilakukan pertama, meminta nominal tertentu.
tapi syaratnya sesuai dengan skill kita. Apakah skill kita memang mumpuni di bidang itu, terus juga pengalaman kerja kita, dan juga sesuaikan dengan posisi yang kita lamar tentunya gitu. Misalkan kita melamar untuk posisi HRD, kita tahu secara umum HRD misalkan gajinya sekian, ya udah, karena kita punya kemampuannya, kita punya skillnya, kita punya pengalaman di bidang itu, dan kita yakin bahwa kita kompeten di bidang itu untuk mengisi posisi tersebut, ya udah, nego aja, minta sebagaimana mestinya gaji seorang HRD begitu. Nah, berikutnya yang kedua, kalau kita tidak tahu standar gajinya berapa, ya udah, kita bilang aja, Pak, Bapak bisa menggaji saya sesuai standar perusahaan Bapak untuk karyawan baru di posisi ini. Gitu aja. Jadi kita main aman, kita menyerahkan ke standar perusahaan untuk karyawan baru, karena biasanya beberapa perusahaan kan agak sedikit berbeda ya ketika untuk karyawan baru, untuk karyawan yang memang sudah tetap dan lain sebagainya gitu. Jadi kita balikan lagi ke standar perusahaannya. Terus sebaiknya juga ketika kita menjawab ini, kita juga tahu standarnya berapa di perusahaan tersebut. Nah, itu jawaban kita ketika ditanya seputar gaji. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada pendapat lain, ada jawaban yang lebih baik begitu, silahkan boleh di komen. Kita berbagi bersama untuk para pengangguran di negeri ini. Semoga teman-teman yang masih nganggur bisa segera mendapatkan pekerjaan. Saya Jack Jenny dari Cerita Pengangguran Negeri Sipil. Pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.